Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Chani Fitri dengan NIM 230021167. Di sini saya akan membahas buku terkait manajemen satuan pendidikan, tinjauan teori dan juga praktis. Adapun identitas buku ini, yang pertama judul bukunya adalah Manajemen Pendidikan, Tinjauan Teori dan Praktis. Penulisnya yaitu ada Shirley, Leni Nurmianti, Herianto, dan beberapa akademisi lainnya yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan penerbit Widina Bakti Persada Bandung dengan ISBN 9786236084449. Adapun halaman dari buku ini ada lebih dari 263 halaman dan mempunyai 14 bab. Nah, buku ini itu disusun dengan latar belakang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen pendidikan, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya secara praktis di satuan pendidikan. Selain itu, buku ini juga ditujukan untuk membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam memahami dasar-dasar pengelolaan satuan pendidikan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Dan juga buku ini dilengkapi dengan tugas evaluasi di setiap akhir bab, sehingga pembaca dapat mengukur pemahamannya terhadap materi yang sudah dipelajari. Adapun pokok pembahasan utama di buku ini ada 7 secara garis besarnya. Ada yang pertama konsep dasar dan landasan manajemen pendidikan dan organisasi lembaga pendidikan, kemudian manajemen kurikulum dan peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen sarana prasarana dan pembiayaan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, kepemimpinan, supervisi, dan manajemen mutu pendidikan. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar landasan manajemen pendidikan yang menjelaskan definisi, fungsi, serta tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada organisasi lembaga pendidikan. Di sini ia membahas struktur dan jenis-jenis organisasi di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu manajemen kurikulum dan juga peserta didik. Yang juga mengulas tentang bagaimana kurikulum itu dirancang dan juga bagaimana peserta didik itu dikelola dari awal masuk hingga lulus. Kemudian yang keempat, manajemen tenaga pendidik dan juga kependidikan. Di sini membahas tentang bagaimana pengelolaan guru dan juga staf di sekolah tersebut. Yang kelima, manajemen sarana, prasarana, dan juga pembiayaan sekolah. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan ketujuh, kepemimpinan, supervisi, serta manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya, kelebihan buku ini ada beberapa kelebihannya yang ditonjolkan. Yang pertama yaitu sistematikanya tersusun dengan sangat jelas, di mana 14 bab yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktisnya di lapangan. Kemudian yang kedua, buku ini juga berhasil mengaitkan teori manajemen pendidikan dengan isu-isu yang
kontemporer. Misalnya, pembahasan tentang bagaimana revolusi industri 4.0 dan juga era new normal mempengaruhi cara kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Dan juga yang ketiga, di setiap akhir bab tersebut terdapat tugas dan juga evaluasi yang membantu pembaca, khususnya untuk mahasiswa. Jadi untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dibahas. Yang keempat, karena ditulis secara kolaboratif, jadi ada kurang lebih ada 14 penulis. Jadi buku ini itu menghadirkan sudut pandang dan juga variatif dan diperkaya dengan banyak referensi dari berbagai sumber. Kemudian analisis saya tentang buku ini, pada bagian ini yang pertama, buku ini tuh cukup menekankan peran kepala sekolah sebagai manajer tunggal untuk mengendalikan seluruh kegiatan di satuan pendidikan. Tetapi menurut pengamatan saya, keberhasilan sebuah sekolah di lapangan itu sebenarnya tidak hanya bergantung pada satu figur kepala sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran kolektif dari guru dan juga tenaga kependidikan yang bekerja sama membangun budaya sekolah yang lebih baik. Kemudian, buku ini juga memang menyinggung pentingnya digitalisasi dalam manajemen pendidikan akibat dampak dari revolusi industri 4.0, tetapi pembahasannya masih bersifat umum dan juga permukaan. Jadi buku ini belum membahas secara mendalam tentang nyata yang dihadapi, seperti kesenjangan akses teknologi antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil. Yang menurut saya itu menjadi isu penting dalam konteks pemerataan manajemen pendidikan di Indonesia saat ini. Adapun relevansi dari buku ini, yang pertama, jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan saat ini, saya melihat bahwa konsep 7 bidang garapan manajemen pendidikan yang dijelaskan dalam buku ini tuh masih relevan untuk digunakan sebagai kerangka dasar dalam menganalisis pengelolaan sebuah sekolah. Konsep-konsep seperti manajemen kurikulum, peserta didik, dan hubungan masyarakat tetap menjadi fondasi penting meskipun konteksnya sudah berubah. Akan tetapi, karena buku ini diterbitkan pada tahun 2022, ada beberapa isu kebijakan terbaru yang belum tercakup di dalamnya, seperti implementasi kurikulum Merdeka Belajar, serta transformasi digital sekolah melalui sistem Dapodik, dan juga rapor pendidikan yang saat ini menjadi acuan penting dalam evaluasi mutu satuan pendidikan. Jadi menurut saya untuk selanjutnya itu buku ini dengan referensi tambahan yang lebih kontekstual dengan kebijakan pendidikan terkini di Indonesia. Kesimpulannya ialah manajemen pendidikan adalah proses sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan yang dijalankan oleh kepala sekolah sebagai manajer satuan pendidikan. Adapun ruang lingkupnya itu meliputi kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, dan juga hubungan masyarakat. Manajemen pendidikan yang baik itu menghadirkan kinerja sekolah optimal dan juga kualitas pendidikan yang bermutu. Sekian pembahasan dari buku manajemen pendidikan.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.